Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali dengan Ibu Yeni. Hari ini kita akan belajar mengenai struktur bumi serta fungsinya. Ayo kita sama-sama mengenali bumi, yang mana merupakan tempat yang kita tinggali. Silakan anak-anak semua memperhatikan dan menyimak video pembelajaran hari ini, serta siapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting. Oke anak-anak semuanya, tahukah kalian hingga saat ini Bumi merupakan satu-satunya planet dalam galaksi Bima Sakti yang diketahui mampu menunjang kehidupan. Nah, menurut pendapat kalian, kenapa sih Bumi itu mampu menunjang kehidupan kita? Silakan anak-anak berpikir dan tinggalkan jawabannya di kolom komentar ya. Oke, Bumi adalah planet tempat kita tinggal yang terdiri dari beberapa lapisan dengan fungsi-fungsi yang penting seperti kerak bumi yang menjadi tempat hidup dan semuanya bekerja bersama untuk menjaga kestabilan planet. Nah, kita masuk ke struktur bumi yang terluar, yaitu adalah kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan padat terluar tempat seluruh makhluk hidup berpijak, yang diibaratkan sebagai kulit pelindung tipis bagi planet kita. Lapisan ini punya ketebalan yang bervariasi, mulai dari sekitar 5 km di dasar samudra hingga mencapai 70 km di bawah pegunungan tinggi, dengan rata-rata ketebalan sekitar 35 km. Menariknya, kerak ini tidak berbentuk satu bongkahan utuh, melainkan terdiri dari kepingan lempeng tektonik yang terus bergerak secara perlahan akibat dari energi panas dalam bumi, di mana interaksi antar lempeng inilah yang nantinya memicu fenomena alam, seperti terbentuknya gunung, aktivitas vulkanik, hingga terjadinya gempa bumi. Selanjutnya, lapisan kedua dari lapisan bumi yang paling luar itu adalah mantel bumi. Mantel bumi ialah lapisan pekat dan sangat tebal. Letaknya tepat di bawah kerak bumi. Mantel bumi ini mencakup sebagian besar volume planet kita. Lapisan ini tidak terbuat dari batuan dingin yang kaku, melainkan terdiri dari batuan silikat yang sangat panas dengan suhu yang meningkat seiring kedalamannya. Karena panas dan tekanan ekstrim, batuan di dalam mantel tidak sepenuhnya padat, tetapi mengalir secara sangat lambat. Pergerakan inilah yang berfungsi menyalurkan energi panas dari inti bumi menuju permukaan melalui proses konveksi, yang pada akhirnya menjadi tenaga utama yang menggerakkan lempeng-lempeng di atasnya. Oke, kita lanjut ke lapisan yang ketiga, yaitu inti luar bumi. Nah, inti luar bumi ini ialah lapisan yang sangat unik karena merupakan satu-satunya bagian dari struktur dalam bumi yang berbentuk cairan. Terdiri dari lelehan logam besi dan juga nikel yang panas. Lapisan inti luar bumi ini terletak pada kedalaman dengan ketebalan sekitar 2200 km. Lapisan ini punya suhu ekstrim yang mencapai ribuan derajat Celcius, cukup untuk mencairkan logam-logam tersebut. Keberadaan cairan ini punya peran penting dalam mentransmisikan gelombang gempa, di mana sifat cairnya mempengaruhi cara gelombang seismik merambat melalui perut bumi, sekaligus menjadi kunci utama dalam pembentukan medan magnet yang melindungi planet kita. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai inti dalam bumi. Nah, inti dalam bumi ini adalah pusat yang paling dalam dari planet kita dan punya karakteristik yang sangat padat dengan suhu yang panas dan sangat ekstrim. Bahkan diperkirakan menyamai suhu di permukaan matahari. Berbeda dengan inti luar yang cair, lapisan ini tetap berbentuk padat
karena adanya tekanan yang luar biasa dari lapisan-lapisan di atasnya, serta didominasi oleh unsur logam besi dan nikel yang murni. Kerjasama antara rotasi bumi dan sifat kemagnetan dari lapisan inilah yang menjadi alasan utama mengapa planet kita mampu menghasilkan medan magnet. Sebuah perisai tak kasat mata yang sangat vital dalam melindungi atmosfer kita dari radiasi matahari yang berbahaya. Nah, dari lapisan-lapisan tadi, apa sih fungsi dari tiap lapisan tersebut? Yang pertama, inti dalam bumi, fungsinya menyimpan panas dari inti bumi. Yang kedua, inti luar bumi, punya fungsi melindungi bumi dengan sebuah medan magnet. Selanjutnya, mantel bumi, fungsinya penggerak lempeng untuk membentuk gunung. Dan yang terakhir, kerak bumi, itu fungsinya adalah tempat tinggal dari makhluk hidup di planet bumi. Nah, apa saja sih peran dari lapisan bumi bagi kehidupan? Nah, perannya adalah menyediakan tempat tinggal dan sumber daya, serta atmosfer untuk menjaga suhu, menyediakan oksigen, juga melindungi dari radiasi matahari, dan juga dari meteor. Oke, anak-anak semuanya, kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini, struktur bumi itu terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu kerak, selubung, dan inti, yang masing-masing memiliki fungsi penting untuk melindungi kita dari radiasi berbahaya luar angkasa dan juga dari dalam bumi sendiri. Nah, anak-anak, setelah kita belajar materi hari ini, Ibu akan mengetes pemahaman kalian dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sudah siap semuanya? Ayo kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, lapisan bumi yang paling luar dan paling tipis adalah A. Mantel, B. Inti luar, C. Kerak, dan D. Inti dalam. Silakan anak-anak mengingat kembali materi kita hari ini dan tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Jawabannya adalah C. Kerak bumi. Oke anak-anak, kita langsung saja lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Medan magnet bumi dihasilkan oleh lapisan A. Kerak bumi, B. Mantel bumi, C. Inti luar, dan D. Inti dalam. Silakan anak-anak tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Ibu beri waktu 5 detik. Oke, jawaban nomor 2 adalah inti luar. Oke anak-anak semuanya, itulah tadi pembelajaran kita mengenai struktur bumi serta fungsinya. Terima kasih kalian sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan bagi anak-anak sekalian. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.